Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan kembali pembacaan Kitabul Jami' fi Kutubil Iman wa Rad 'alal Murji'ah. Jadi kitab ini berisi kumpulan kitab-kitab yang membahas tentang konsep iman dan bantahan terhadap orang-orang yang berpemahaman irja. Kita masuk di sini pembahasan fi dzikril adillah ala takfiri tarikis shalah wa ikhrajihi 'anil millah. Bab tentang penyebutan dalil-dalil akan kafirnya orang yang meninggalkan salat dan mereka keluar dari dinil Islam. Jadi sekarang kita bahas apa ini? Ada lamanya? Kalau yang di PDF itu kitab lama itu. Ya, itu banyak sekali penyebutan nama-nama. Akhirnya ditegur sama pihak entah siapa, akhirnya dicoret nama-nama itu. Cuma ini aja, pas pembahasan tentang sholat itu, yang sholat sebagai ya rukniyah, bagian rukun dari iman. Coba dicek. Kalau di buku sih 112. Cuman yang di PDF itu kitab lama. Yang kitab lama itu malah lebih lengkap sebetulnya. Yang cetakan pertama itu lebih lengkap. Cuma memang syekhnya juga on fire gitu. Jadi hampir semua nama dia disebut, disikat. Ya, akhirnya direvisi, dihilangkan beberapa. Ada ketemu? Ya. Dia pembahasannya masuknya di bab al-mabahs as-salis, pembahasan yang ketiga. Ya. Pembahasan yang ketiga, yang bab kedua, fasal kedua. Ya, fi dzikri al-adillah. Sekarang kita menyebutkan dalil-dalil akan kafirnya atau pengkafiran orang-orang yang meninggalkan salat. Kita berbicara yang meninggalkan salat karena malas, bukan karena menentang. Ya, kalau menentang memang dari awal berarti sudah ada kekufuran di dalam hatinya. Bisa dipahami? Ya, walaupun dia mengerjakan salat, tapi kalau ada bentuk juhud, penentangan, ya dia jatuh dalam kufur juhud karena menentang. Dalil yang pertama kata penulis, annas salata hiya abraz arkanil Islam. Bahwasanya salat dia adalah yang paling nampak, paling terang, paling menonjol dari rukun Islam. Allati yatajalla fiha tauhidul abdi wa islamuh. Yang dengannya akan nampak jelas tauhidnya seseorang dan Islamnya seseorang. Ya, sebetulnya nomor satu ini dalilnya berupa kaidah, karena mengumpulkan dalil-dalil yang ada dari pembahasan sebelumnya, seperti tegaknya ijma di kalangan salaf dari sahabat, tabi'in akan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ditambah lagi kemarin, kalau kita perhatikan ulama-ulama hadis terdahulu atau yang lainnya, ya bab salat itu atau yang meninggalkan salat itu bukan hanya dibahas dalam bab fikih, tapi dimasukkan dalam bab akidah. Ya, misalkan bikin bab bantahan terhadap Murji'ah, tapi yang dibawakan hadisnya adalah perjanjian antara Islam dengan kekufuran adalah tarkus salat. Ya, jadi ada rahasia kenapa mereka memasukkan pembahasan orang yang meninggalkan salat di bab akidah. Karena sekali lagi ini menjadi asal iman seseorang. Kalau antum melihat atau ikuti kajian dari awal, bahwasanya dinul Islam ini memiliki marhalah, memiliki tingkatan. Semakin tinggi semakin kuat ibadahnya. Berbeda ala sufi, semakin tinggi semakin lepas dari dari syariat, dari ibadah. Makanya ada nanti tingkatan hakikat atau ma'rifat.
Semakin tinggi ya sudah, nggak usah lagi sholat, nggak usah lagi ibadah. Bahkan yang ada malah melakukan apa? Kemaksiatan. Dengan anggapan ini sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, zina dibilang transfer ruhani. Ya ada sampai seperti itu. Ya lagi zina tapi dibilang enggak, ini sedang mentransfer aura positif. Ya minum khamar dibilang sedang minum apa itu. Padahal itu bentuk-bentuk pelanggaran maksiat. Tapi pembagian yang benar ya sebagaimana dalam hadis Jibril, ya dalam ayat surat apa kemarin Fatir dan yang lainnya, maka Islam memiliki apa? Derajat. Salah satu yang terpenting atau yang mendasar disebut dengan asal apa? Iman. Berarti harus terpenuhi ucapan, i'tiqad dan perbuatan. Nah, perbuatan ini kan banyak. Maka yang dipilih adalah apa? Salat. Sebagaimana ya para salaf telah ijma. Maka bikin kaidah di sini, salat adalah paling nampak dari rukun Islam. Jadi ketika dia sudah bersyahadat, maka tanda bahwasanya ada tauhid pada diri dia, tanda keislaman dia adalah menegakkan apa? Salat. Ya, menegakkan apa? Salat. Ini sudah dimaklumi bersama. Langsung saja kemudian dalil yang kedua. Di sini saya mengatakan wasfun nususi tarikaha bil kufri wasyirki wal khuruji adil billah. Nas yang ada mensifati orang yang meninggalkan salat dengan kekufuran, dengan kesyirikan dan keluar dari din Islam. 3 disifatinya. Apa saja? Ya, kufur, syirik dan khuruj anil millah. 3 sifat nas yang datang mengenai orang-orang yang meninggalkan apa? Salat. Kita bahas dalil pertama di sini surat Rum ayat 31. Betul, Ar-Rum ayat 31. 6. Allah katakan munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Surat apa? Rum ayat 31. Munibina ilaihi artinya dia kembali atau mereka kembali kepada Allah, namanya inabah. Inabah ini tingkatan lebih tinggi dari taubah. Kalau taubat berarti dia meninggalkan maksiatnya, berazam tidak akan mengulanginya, dia menyesalinya, itu taubat. Tapi inabah lebih tinggi dari taubat. Ketika dia telah melakukan taubat, maka dia isi dengan ketaatan. Ya, maka ini namanya apa? Inabah. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Perintah yang ketiga, waqimus shalah, dan tegakkanlah apa? Salat. Kemudian digandengkan dari akhirnya wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang apa? Musyrik, atau janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Lihat kata Ibnu Battah di dalam kitabnya Ibanah Kubra, beliau berkata, faja'alallahu min tarkis shalah musyrikan kharijan minal iman. Allah jadikan orang yang meninggalkan salat itu musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Lianna hadzal khitab lil mu'minin, dikarenakan arah pembicaraan ini untuk orang-orang yang beriman. Tahdzirun lahum, untuk tahdzir, memperingati mereka. Alla yatrukus shalah, untuk tidak meninggalkan apa? Salat, sehingga mereka keluar dari iman. Jadilah mereka orang-orang musyrik. Lihat ada 3 perintah, inabah, takwa, dan apa? Salat. Nah, kalau ini ditinggalkan, maka jadilah dia orang-orang apa? Musyrik. Maka Allah katakan janganlah kalian menjadi orang-orang apa? Musyrik, yaitu dengan apa tadi? Tidak mau inabah, tidak mau takwa kepada Allah, dan tidak mau salat. Berarti kelazimannya kalau dia melakukan 3 ini, maka dia bukan musyrik. Tapi ketika dia meninggalkan salah satunya, maka dia menjadi orang apa? Musyrik. Begitu. Itu sisi pendalilan dari surat Ar-Rum ayat berapa? 31. Berkata juga Al-Marwazi di dalam kitabnya Ta'zim Qadris Shalah. Beliau punya kitab namanya Ta'zim Qadris Shalah, mengagungkan kedudukan apa? Salat. Setelah beliau baca ayat surat Ar-Rum ayat 31, beliau katakan
fabayyana anna alamata ayyakuna minal musyrikin adalah tarku iqamatis shalah. Allah menjelaskan bahwasanya alamat orang-orang itu termasuk musyrik adalah meninggalkan penegakan salat. Jadi orang ini dikatakan musyrik kalau meninggalkan apa? Salat. Berarti kebalikannya, kalau dia menegakkan salat berarti bukan orang-orang apa? Musyrik. Ditambah lagi kemarin surat Al-Baqarah Allah namakan iman, ya salat dinamakan apa? Iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahami juga ya ijma juga dalil. Ijma juga apa? Dalil bahwasanya sahabat, tabi'in semuanya telah ijma barang siapa yang meninggalkan salat maka hukumnya apa? Keluar dari din Islam. Walaupun ada orang di belakangnya mengelak, ada orang di belakangnya membuat pendapat baru, maka setelah tegak ijma tidak bisa ya mengalahkan ijma tersebut. Apalagi cuma dikalahkan dengan orang-orang yang baru muncul 200 tahun kemudian, 300 tahun kemudian, nggak bisa. Karena ijma telah apa? Tegak. Dan para sahabat orang yang langsung menerima atau menyaksikan bagaimana Al-Quran itu turun, bagaimana Nabi SAW mengajarkan mereka. Maka mereka orang yang paling ngerti tentang nas-nas Al-Quran. Makanya kata Syekhul Islam, ijma yang mundhabit, ijma yang teranggap adalah ijma di masanya salaf. Ya, imma sahabat, tabi'in maupun apa? Tabi'in. Karena Islam ketika itu jaya ibaratnya. Belum banyak penyebaran Islam kemana-mana. Baru terfokuskan apa? Satu tempat itu. Jadi ijma mereka lah yang paling kuat, paling terangkat. Maka setelahnya tidak boleh ada yang membuat apa? Perkara atau menyelisih ijma tersebut. Kemudian dalil dari hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi berkata, inna bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran. Lihat, antara seseorang, antara kesyirikan dan apa? Kekufuran adalah apa? Tarkus salah. Hadis riwayat siapa? Imam Muslim. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah sisi-sisi pendalilannya. Karena ada yang mengatakan hadis ini adalah kufur, tapi kufurnya apa? Kufur duna kufrin. Apa itu kufur duna kufrin? Dia perbuatan kufur tapi tidak mengeluarkan dari din apa? Dari Islam. Nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kemudian dalil berikutnya di sisi Imam Tirmidzi. Kalau Imam Muslim tadi hadis nomor 134. Imam Muslim hadisnya 134. Di Imam Tirmidzi hadis 2617. Di siapa? Tirmidzi 2617. Apa kata Nabi? Bainal kufri wal iman tarkus shalah. Antara kekufuran dan iman adalah apa? Meninggalkan salat. Lihat lafadznya, antara kufur dengan iman. Kalau tadi antara ya syirik dan juga kufur. Begitu juga hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i nomor 328. Nabi berkata, laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus shalah. Tidak ada antara seorang hamba dan kekufuran kecuali meninggalkan apa? Salat. Nah, ini beda-beda lafaz, tapi yang dimaukan maknanya adalah apa? Sama. Tambah lagi diriwayatkan oleh sahabat Buraidah al-Aslami dari Imam Ahmad, dari Imam Nasa'i, dari Tirmidzi. Nabi berkata, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka, itu orang-orang kufar, orang-orang musyrik, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah apa? Kufur. Kurang apa? Kurang banyak hadisnya. Al-Quran sudah, hadis apa? Sudah, ijma juga apa? Sudah. Hanya orang-orang saja yang ada penyakit irja di dalam hatinya sehingga mencari-cari takwil. Ya, dibilanglah ini terjadi silang pendapat. Ya, maka kita tanyakan siapa orangnya yang mengatakan? Apakah dia di masa sahabat, apakah di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Yang ada malah di masa apa? Setelahnya.
Dan terkadang kalau diteliti lebih lanjut, apa yang mereka pahami pun keliru. Andai benar ada yang menyelisihinya, maka yang kita utamakan adalah pendapatnya siapa? Salaf. Karena sudah tegak apa? Ijma. Sudah tegak apa? Ijma. Bahkan mereka sendiri di talim-talimnya bilang begitu. Ya, ini sudah pendapatnya mayoritas sahabat, ya, bahkan hampir ijma dan seterusnya. Ya, hampir apa tuh hampir? Ya mau nyampe gitu kan. Tapi kenapa yang dipilih malah yang mau nyampe ini yang sedikit? Misalkan 98% pengen nyampe 100, kan pengen nyampe dikit lagi. Tapi kenapa yang dipilih yang berapa? 2%. Karena ini namanya curang namanya. Ya, kejujurannya mengikuti salaf dipertanyakan. Katanya mengikuti apa? Salaf. Ya, itu sebenarnya ada intinya, ada masalahnya, ada titik masalahnya, karena dia ya meyakini amal itu hanya pelengkap. Kalau amal ini inti, berarti kan dia harus mencari apa itu amal itu. Nggak semua amal dong, karena kalau semuanya amal, khawarij nanti jatuhnya. Makanya di sini orang khawarij kalau meninggalkan satu amalan bisa kafir. Bisa dipahami ya? Tapi kalau di sisi murji'ah, walaupun tidak mengerjakan apapun, nggak masalah, karena konsep iman itu cuma dua, ucapan dengan apa? Hati, atau cuman hati saja atau cuman ucapan saja. Intinya semua amal nggak masuk. Bisa dipahami ya? Akhirnya kan cari-cari alasan supaya amal itu nggak masuk. Gimana caranya? Bisa ditangkap ini titik masalah. Jadi sekali lagi kembali ke konsep apa? Iman itu. Kembali ke konsep iman. Ya, soalnya kalau dia yakini iman itu masuk sebagai pemain utama, ya amal itu masuk pemain utama dari iman. Mafhum? Ya, makanya kalau ada yang meninggalkannya pasti kufur kan gitu. Konsekuensinya seperti itu. Ya, orang yang nyembelih ini kan amal. Orang yang sujud di kuburan ini juga apa? Amal nih. Ya, berarti kalau itu masuk kan merusak iman semua. Akhirnya cari-carilah alasan supaya orang nyembah di kuburan, orang nyembelih untuk Nyi Roro Kidul nggak masalah. Akhirnya bikinlah di konsep. Bermain di mana nih? Di konsep. Paham atau paham ya? Ya. Mungkin ada yang baru kali yang ngaji kan gitu kan. Jadi biar ngeh gitu. Ya nggak apa-apa. Karena kalau katanya dunia pendidikan itu yang dilihat barometernya adalah yang paling bawah gitu. Nggak apa-apa, yang udah ngerti dengerin aja, pendengar setia. Ya. Tapi kadang yang baru taklim kan, wah bingung ini apa sih asal iman? Apa sih ini konsep iman? Apa sih itu yang menjadi asal? Maka pahami, ya iman itu harus terbentuk, asal iman itu harus terbentuk dengan apa? Ucapan, i'tiqad dan apa? Amal, perbuatan. Sedangkan perbuatan dalam Islam banyak, maka yang dipilih adalah apa? Salat. Dalilnya apa? Tadi ijma. Dalilnya apa lagi tadi? Surat Ar-Rum ayat 31. Sebelumnya kita baca surat Al-Baqarah. Sebelumnya lagi ada surat Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Ya, digandengkan di situ untuk mentauhidkan Allah dengan apa? Salat. Dan lain-lain dari hadis. Begitu juga tadi hadis-hadis yang kita baca. Ini menunjukkan yang menjadi pemeran utama dalam amal tubuh adalah apa? Salat. Begitu. Kita bacakan lagi hadis dari Tsauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Nabi bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salatu." Antara hamba dan antara kekufuran dengan iman adalah apa? Salat. Fa idza tarakaha faqad asyraka. Dan sekarang lafadznya, barang siapa apabila dia meninggalkannya maka dia telah asyraka. Kalau tadi kan faqad kafara. Sekarang faqad apa? Asyraka. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Lalikai. Imam Al-Lalikai. Gitu juga hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, "Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Nabi mewasiatkan kepada kita. Kemudian beliau berkata, "La tusyriku billah." Jangan kalian menyekutukan Allah. Wa in hurriqtum, walaupun kalian dibakar. Wa qutti'tum, kalian dipotong-potong, masyaallah. Wa sulibtum, walaupun kalian disalib. Jangan sampai menyekutukan Allah, walaupun ujungnya ya akibatnya mati. Mati dibakar, mati apa lagi? Potong-potong, mutilasi. Dia apa lagi?
disalib. Wala tatrukus shalah muta'ammidin, jangan tinggalkan salat dalam keadaan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Barang siapa yang meninggalkannya karena sengaja, maka sungguh dia telah keluar dari millah. Millah itu apa? Dinul Islam. Hadisnya diriwayatkan oleh di sini oleh Muhammad ibn Nasr dalam Ta'zim Qadri Shalah, Al-Lalikai, ya, dan yang lainnya, Tabrani dan yang lainnya juga. Ini beberapa hadis yang bercerita mengabarkan kepada kita ada perbedaan antara Islam, ya, iman dengan kekufuran. Yaitu apa? Salah. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah apa tadi? Kafara, asyraka, dan kharaja minal millah. Ya, selama hadisnya sahih, ya dia jadi hujjah dia. Selama hadisnya sahih, maka dia apa? Jadi hujjah. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu an, tarkuha al-kufru, meninggalkan salat itu adalah apa? Al-kufru, kekufuran. Bisa dimahami ya? Maka syirik di sini yang dimaukan adalah syirik besar, bukan syirik kecil, atau yang mereka bahasakan kufrun duna kufrin. Ya, kemarin ada juga tuh yang kirim, katanya nggak boleh mengkafirkan orang, dalilnya ya sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela orang muslim adalah fusuq dan membunuhnya adalah apa? Kekufuran. Nggak nyambung dari mana ini sisi pendalilannya. Ya. Ya, risau. Ya, ada yang mengatakan meninggalkan sholat itu tidak keluar dari Islam, dia hanya kufrun duna kufrin. Apa itu kufrun duna kufrin? Perbuatan kufur tapi tidak sampai mengeluarkan dari apa? Dinil Islam. Ya, ini jaringannya bermasalah nih, nggak dapat. Kita ulang lagi. Kalau dekat bandara gini kadang nih sinyalnya nih. Jadi gemeter ini HP-nya. Ya khair. Udah enak paling datang ya taklim di sini offline gitu. Ya kalau jauh-jauh sih nggak salah. Wah, error. Kita dulu ya. Nah, masuk lagi. Ya, jadi ada yang mengklaim bahwasanya hadis-hadis Nabi ini dibawa kepada kufrun duna apa? Kufrin. Maksudnya apa? Betul perbuatannya kufur tapi tidak mengeluarkan dari apa? Dinil Islam. Ini bahayanya dari mana? Lah salat saja yang dia termasuk abraz, yang paling jelas, paling nampak dari arkan Islam. Ketika ditinggalkan hanya kufrun duna kufrin, berarti yang lain gimana? Enggak masalah. Yang masalah yang berat aja ini enggak masalah, apalagi yang di bawahnya. Nanti ujung-ujungnya meninggalkan apapun dari amal, maka apa? Enggak masalah. Kadang mereka balas gini, orang hidup enggak mungkin enggak punya amal. Betul atau betul? Orang hidup nih enggak mungkin enggak punya amal. Maka enggak mungkin ada pembahasan meninggalkan seluruh amal, itu enggak mungkin kata dia. Alasannya tidak mungkin orang hidup tidak punya amal. Betul atau betul? Hah? Sekarang betul nggak pernyataan ini? Tidak mungkin orang hidup tidak punya amal. Betul ya? Betul. Misalkan dia ngasih makan kucing aja, amal itu dia? Amal. Ya, dia berangkat ke masjid untuk sholat, amal dia? Amal juga kan? Ya, sekarang selain sholat misalkan, apapun dia, birrul walidain kepada orang tuanya, amal dia? Amal. Kemudian dia berkata yang baik, amal dia? Amal. Makanya katanya nggak mungkin orang hidup tidak punya apa? Amal. Ya, diglobalin semuanya. Padahal yang dibawakan menjadi inti adalah apa? Salat itu. Ini alasan-alasan retorika mereka aja untuk mengklaim bahwasanya kita hidup di dunia pasti punya amal. Nggak mungkin nggak punya amal. Ya, betul memang statement ini betul. Tapi yang diinginkan yang menjadi inti dari amal tubuh itu apa? Ya percuma dia birrul walidain, percuma dia begini tapi kalau nggak salat, ya, berarti ada yang belum terrealisasi dari asal iman.
Sebenarnya ini kadang muncul retorika yang seperti ini untuk menjatuhkan bahwasanya nggak mungkin kita hidup tanpa amal. Ya, maka kita bantah amal itu ada banyak, maka apa yang menjadi prioritasnya? Ya, yang jadi inti, sedangkan yang lain menjadi pelengkapnya, betul. Ya, dia berbuat baik, dia berucap yang baik, itu menjadi pelengkap-pelengkap supaya dia bisa naik level gitu. Tapi penuhi dulu yang paling terendah. Apa yang paling terendahnya? Sholat. Begitu. Ya, jadi ada yang mengklaim, kata Syekhul Islam, ini adalah kufur duna kufur. Maka beliau jelaskan dalam kitabnya Syarhul Umdah. Ya, beliau mengatakan kufur yang datang di dalam sholat adalah kufur yang a'zam. Kufur yang apa? Yang besar, bukan yang kecil. Sisi pendalilannya satu. Innal kufral mutlaq huwal kufrul a'zam. Sesungguhnya kata kufur ketika dimutlakkan dalam sebuah nas, yang dimaukan adalah kufur yang besar, yang mengeluarkan seorang dari dinil Islam. Wa inna ma surifa fi tilkal mawadi' ila ghairi dzalik liqara'in. Hanya saja bisa keluar dia kepada kufrun duna kufrin kalau ada pendalilan yang lain. Ada dalil yang lain yang mengeluarkan dia, sedangkan di situ tidak ada dalil yang mengeluarkannya. Maka dibawa kepada mutlak, bahwasanya kufur secara mutlak yang dimaukan adalah apa? Ya, kufur yang besar. Sebagaimana yang dalil dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Ya, itu diitlaqkan syirik, maka yang dimaukan adalah syirik apa? Besar. Walaupun ada juga yang mengatakan syirik kecil, tapi dia bawa dalil. Karena di situ an yushraka bentuknya dialihkan ke masdar. Dalam kondisi di sini negatif, la yaghfiru. Maka bisa masuk syirik kecil, bisa masuk syirik apa? Besar. Ada pemalingnya. Nah, sekarang dalam sholat tidak ada pemalingnya. Tidak ada bentuk apa? Pemalingan. Kemudian alasan yang kedua di situ adalah syirik besar atau kufur besar. Karena dalam lafadz kufur ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Apa itu nakirah? Tanwin. Apa itu ma'rifah? Pakai alif lam. Dan dilihat dalil-dalil yang ada semuanya pakainya apa? Alif lam. Ya, adapun nas-nas yang ada duna kufrin itu biasanya nakirah, kufrun. Contohnya nih, wa qitaluhu kufrun. Ya, membunuhnya adalah kufur. Kufur apa dia? Besar atau kecil? Kecil, karena bentuknya nakirah. Apa tanda nakirah? Tanwin. Yang ngerti lah yang belajar nahwu ya. Masa nggak tahu nakirah sama ma'rifah? Ya, minimal tahulah. Ma'rifah itu ada alif lam di depannya. Kalau nakirah tanwin di belakangnya. Nah, kalau tanwin biasanya kufrun duna apa? Kufrin. Seperti tadi hadis, ya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kufur. Kufur apa dia? Kecil, atau bahasa lainnya kufrun duna kufrin. Tapi kalau pakai alif lam, ya al kufru, maka yang dimaukan adalah kufur apa? Kufur besar. Ini ketika ditinjau semua dalil-dalil yang ada kata kufurnya. Maka ketika pakai alif lam berarti yang dimaukan adalah kufur apa? Besar. Lihat aja tadi dari dalil-dalil yang ada semuanya pakai apa? Alif lam. Bahkan Ibnu Mas'ud aja mengatakan tarkuha al kufru. Seharusnya kalau secara kaidah nahwu tarkuha kufrun. Tapi beliau tidak katakan ya kufrun, tapi pakai alif lam. Ini menunjukkan ya alif lam yang sudah diketahui yaitu kufur besar, bukan kufur kecil. Bukan apa? Kufur kecil. Ya, sebetulnya karena kita hidup sudah di masa jauh gitu ya. Jadi harus banyak sisi pendalilan. Kalau hidupnya di masa dahulu kan ya gampang aja, udah kasih dalil satu terima, sami'na wa ata'na, selesai. Karena mereka luar biasa dalam berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi, dengan dalil-dalil. Walaupun cuma dikasih satu. Kalau sekarang kadang kalau dikasih satu masih kurang. Kasih ayat masih apa? Kurang. Kasih ijma masih apa lagi? Kurang. Pengennya harus ada sisi pendalilan ini, harus ada ulama ini yang menjelaskan. Padahal sudah ada kalamullah, sudah ada apa? Ya wahyu kalamnya Nabi Muhammad SAW, sudah ada ijma. Kurang apa itu? Ya, makanya kalau kita baca ini dari awal sebetulnya penyebutan semua sisi pendalilan akan
ya tegaknya sholat sebagai pilihan untuk amal. Bisa dipahami ya? Hah? Biar jelas ngajinya ya. Tadi bilang LDII lagi. Lucu juga ya. Insyaallah. Ya. Itu sisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, inna fi ba'dil ahadits, kata Syekhul Islam, ada sebagian hadis atau riwayat lafadznya faqad kharaja 'anil millah, maka dia telah keluar dari apa? Agama. Dalam hadis yang lain, bainahu wa bainal iman, antara dia dan antara apa? Iman. Dalam lafadz yang lain, bainahu wa bainal kufri, antara dia dan antara apa? Kekufran. Wa hadza kulluhu yaqtadi anna salata haddun yudkhiluhu ilal iman in fa'alahu. Ini menunjukkan ada konsekuensi bahwa salat adalah batasan. Jadi salat itu batas standar, memasukkan seseorang ke dalam iman kalau dia mengerjakannya. Wa yukhrijuhu anhu intarakahu. Ya, dari batas yang mengeluarkan dia kalau dia apa? Meninggalkan batasan tadi. Jadi dikasih standar minimum. Dikasih apa? Standar minimum. Apalagi tadi kita belajar Sahih Bukhari, pas lagi juga babnya kitabul apa? Iman. Ya nanti semua penjelasan dalil dari Imam Bukhari itu menunjukkan sebagai pelengkap-pelengkap agar sempurna keimanan seseorang. Tapi tetap nanti akan ada yang namanya standar paling apa? Paling minimum, paling dasar. Walaupun diberi nama juga zalim li nafsi. Ya nama Al-Qur'annya apa? Zalim li nafsi. Kalau bahasanya para ulama disebut dengan aslul iman, atau nama lainnya usatul muwahhidin. Yang penting sekali lagi jangan melakukan syirik apa? Syirik besar. Enak standarnya. Kalimat syahadat ya harus benar keyakinannya tentang la ilaha illallah, minimal dia tahu artinya tuh, rukunnya. Kemudian apa? Salat. Muslim dia. Muslim dia. Puasa enggak lah gua. Lapar. Haji enggak punya duit kita dia. Padahal punya. Mungkin. Ya zakat, sayanglah zakat. Selama dia tidak menentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dia. Ya, selama dia tidak menolak kewajiban tersebut, masih mengakui itu ibadah. Hanya saja saya begini begitu. Tapi masih sholat. Ada. Insya Allah ada aja model orang seperti ini. Yang penting apa? Sholat. Maka disebut dia derajatnya apa? Aslul iman. Atau nama lainnya apa? Zalim li nafsi. Ya, wa minhum zalim li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum ya sabiq bil khairat biidznillah. Ya, jadi tujuan kita bahas seperti ini biar tahu barometer kapan seorang dianggap muslim. Dan dari tiga ini aja kita hanya dituntut dua ini. Oh, dia sudah bersahadat, ada sholatnya. Ya, adapun masalah hati, ya selama dia tidak nampakkan, ya sudah kita berhukum dengan zahirnya dia sholat muslim sudah. Ya, kecuali kalau dia keluarin statement, dia meyakini ada emang wali tersebut mah emang sakti, dia mah bisa mengendalikan apa? Alam semesta. Ya, kufur rububiyah. Walaupun sholat. Tapi selama dia tidak mengeluarkan statement, selama dia tidak aneh-aneh, tapi yang penting sholat saja, tidak melakukan syirik besar, maka kita hukumi secara zahir apa? Muslim. Ya, misalkan punya tetangga ya, ke kuburan enggak gitu, masya Allah. Ya pokoknya perbuatan-perbuatan ini enggak lah. Tapi kita tahu, masya Allah ini orang sholatnya apa? Rajin, ya sudah kita hukumi secara zahir apa? Muslim. Antum duduk sama dia, keluarin dia punya jimat, wah ini jimat sakti, wah dari engkong gua. Ini kalau nggak dimandiin dia ini nih ngamuk-ngamuk dia katanya. Ya di lemarinya koprak. Katanya ada begitu ya keyakinan orang-orang Jawa punya apa namanya? Keris atau punya pusaka yang kalau tiap malam satu suro ya apa Muharram dimandiin, kalau nggak dimandiin koprak. Ya berisik dia. Wah,
Kenapa biarin? Wah ini sakti nih, wah ini yang jagain kita ini, wah ini kalau nggak dihormatin bisa begini. Ketahuan belakangnya kan. Tapi kalau selama nggak tahu, ya kita lihat secara banyak, zahirnya dia sholat maka dia seorang apa? Muslim, begitu. Jadi sekali lagi sholat menjadi haddun. Di sini bahasanya ke Syekhul Islam yang ngomong dalam kitab Syarhul Umdah. Wa hadza kulluhu, ini semua itu riwayat-riwayat hadis tadi yaqtadi, mengandung atau berkonsekuensi anna salata, bahwasanya salat haddun, dia adalah batasan. Yudkhiluhu ilal iman, memasukkan seseorang ke dalam iman. Ya, ke dalam asal iman tadi. In fa'alahu, jikalau dia mengerjakannya. Wa yukhrijuhu anhu, dan mengeluarkan orang tadi dari iman. In tarakahu, kalau apa? Meninggalkannya. Jadi kita punya barometer yang jelas gitu. Dan ini barometernya salaf. Bahwasanya kalau dia mau jadi Islam begini. Kalau dia mau meningkat begini syaratnya. Kalau mau meningkat lagi menjadi ihsan, menjadi sabiq bil khair, begini SOP-nya. Jadi jelas. Ya, jangan selama ini kita ngaji yang penting cingkrang, yang penting jenggotan, yang penting cadaran, yang penting begini-begini. Tapi untuk menilai orang Islam atau tidak, nggak tahu. Ya, dituntut jadi malaikat, tapi ya satu sisi asalnya nggak ngerti. Ya, ini namanya kebodohan. Ini namanya ya tidak mengerti dinul Islam. Kemudian yang keempat kata Syekhul Islam, inna qaulahu laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus salah. Tidak ada antara seorang hamba dan antara kekufuran kecuali meninggalkan apa? Salat. Begitu juga ada ucapan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapannya Syaqiq Ibn Abdullah, seorang tabi'in. Bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meyakini sesuatu dari amal, meninggalkannya adalah kekufuran kecuali apa? Salat. Ya. Jadi kan ada hadis Nabi ini, antara hamba dengan kekufuran adalah apa? Tarkus salat. Kemudian ada ucapan seorang tabi'in, bahwasanya dahulu sahabatnya Nabi Muhammad SAW tidak meyakini sesuatu dari amalan, kalau meninggalkannya menjadi apa? Kufur. Mafhum? Apa amalan itu? Salat. Kata Syekhul Islam, la yajuzu an yurada bihi illa al-kufrul a'zam. Al-kufru al-a'zam. Tidak boleh dimaksudkan dari ini kecuali kufurnya yang apa? Besar. Kenapa? Karena sampai mengeluarkan dia dari dinil Islam. Kalau dia kufur duna kufrin, tidak akan keluar dari apa? Islam. Begitu. Ya, jadi permasalahan Murji'ah itu sebetulnya udah jauh hari-hari dibahas. Cuma kadang muncul lagi varian baru, sama kayak mungkin virus flu yang sejak munculnya mungkin tahun berapa itu, 1900 atau apa, yang di Spanyol itu, yang orang-orang pada pakai masker yang aneh-aneh itu, ya berkembang lagi, apa namanya? Hah? Iyalah, itulah virus apa? Influenza ya. Tahun berapa Hiro? 1000 berapa? Lupa. Ya, kayak ngalamin aja lupa. Kan belum ada Hiro. Ya, insyaallah. Ya, anggap tahun 1900 dulu orang sampai ngeri kena virus apa? Influenza itu. Akhirnya bikin vaksin ini dan seterusnya. Tapi muncul lagi varian baru, muncul lagi varian mutasi terusnya. Ya, sama sejak munculnya Murji'ah fuqaha. Apa itu Murji'ah fuqaha? Dalam teori keliru. Tapi dalam praktek apa? Benar. Tapi tetap diperingati oleh para ulama. Karena akan ada konsekuensi yang fatal kalau orang hanya mengambil nanti teorinya saja. Ya namanya buku tertulis kan, belum tentu amalnya diriwayatkan. Yang tertulis adalah apa? Bukunya, hitam di atas putih, terwariskan terus. Akhirnya dibaca, oh iya amal nggak masuk. Tetap itu diperingati oleh para ulama. Walaupun prakteknya di dunia nyatanya ketika itu adalah benar. Ya, disebutkan syirik besar keluar dari apa? Dinul Islam. Akhirnya terus diperingati. Ya, tapi ya begitulah sya'nul bid'ah, keadaan kebid'ahan muncul lagi. Sampai hari ini para ulama tegaskan namanya Murji'ah mu'asirah. Apa itu Murji'ah mu'asirah? Dalam teori bagus, tapi dalam praktek apa? Rusak. Betul kata dia iman 3, qaulun, i'tiqadun apa? Amal. Tapi tidak pernah menjelaskan apa yang menjadi inti dari sebuah amal.
Dan nanti kalau tidak dijelaskan nanti semuanya masuk, repot. Kafir semua kita nanti. Banyak amal terus kita tidak mampu atau mengerjakannya. Begitu juga qaulun banyak, qaulun yang mana? Makanya Syekhul Islam menyebutkan qaulun makhsus, yaitu syahadat alla ilaha illallah. Begitu juga fi'lun makhsus, yaitu apa? Salat. Jadi jelas ranahnya kita tuh jelas. Ya, jangan diglobalin begitu saja. Pas dirinci ketahuan orang sholat nggak masuk kok. Nah, ketahuan belangnya. Iya nggak? Kan ketahuan belangnya ketika diapain? Dirinci, ditanya. Yang dimaukan dengan amal itu amal apa? Muter sana, muter sini. Ya, intinya jadinya amal diakhirkan, dibuang, nggak masalah, nggak sholat atau melakukan amalan-amalan jelek nggak masalah. Yang penting sudah ada i'tiqad, yang penting sudah ada apa? Ucapan. Nah ini disebut dengan ainul irja. Ya, inti dari bid'ah apa? Irja. Itu sisi yang keempat. Dikit lagi. Al-khamis kata Syekhul Islam, innal kharaja hadzal kalam makhraja takhsisis salah wa bayanu maziyatiha ala ghairiha fil jumlah. Walau kana dzalikal kufru fisqan la syarakaha fi dzalika amatul faraid. Bahwasanya kalam ini dibawa ke arah takhsis salat, ya, pembahasan apa? Ayat-ayat tadi atau hadis-hadis tadi, dan menjelaskan kedudukan salat ketimbang ibadah-ibadah amal yang lainnya secara global. Andai kata ya kufur di sini adalah kufurnya fisq. Fisq itu tadi kufur dun apa? Kufrin. Berarti nanti akan berserikat dengan amal yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain. Akhirnya tidak ada pembeda antara salat dengan amal yang lain. Karena semuanya sama-sama apa? Kufrun duna kufrin. Padahal dari awal sudah ditegaskan salat punya maziyah tersendiri. Ya, bahkan sampai diangkat ke mana? Sidratul Muntaha. Khusus untuk apa? Salat. Begitu juga untuk menunjukkan iman seseorang yang pertama kali diwajibkan adalah apa? Salat. Dan seterusnya. Lah kalau salat itu adalah kufrun duna kufrin, maka yang lain juga berarti apa sih? Kufrun duna kufrin juga. Berarti enggak ada apanya? Enggak ada pembeda. Sama semuanya. Ujung-ujungnya berarti meninggalkan sholat enggak masalah. Ya, walaupun secara teori bagus, tapi nanti setelah diulik, kalau diulik, yuk ulik yuk gitu kan ya. Nanti bikin konten ya Askar ya. Ini kenapa kita ulik yuk gitu. Ya, ada yang konten itu yang suka jalan-jalan tuh. Bang, berani nggak bang? Ya, dari Bekasi kemana? Ke gunung mana gitu. Uset katanya, ya kita ulik gitu ya, bikin konten ini kafir nggak nih? Ayo kita ulik, seru juga kali ya, insyaallah. Mafhum ya. Setelah diulik ternyata apa? Wah, ketahuan belangnya. Ketahuan apa? Belang. Ibarat ini rumah bagus dari luar, masya Allah. Pas masuk apa? Ya begitu keadaannya. Nah ini ya kondisi orang-orang yang terpapar dengan virus apa? Irja. Nasallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekhul Islam menyebutkan sampai berapa poin ini sebetulnya? Ya, sampai 8 atau 9 poin. Ya, yang menjelaskan bahwasanya ayat-ayat di sini kufurnya adalah kufur besar, bukan kufur kecil. Ya, kalau mau lebih lengkap nanti mungkin bisa di screenshot kemudian diterjemahkan, dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Syarah Umdah. Ini tentang fikih memang kitabnya, tapi masuk juga sedikit ke ranah akidah, terutama dalam konsep apa? Iman, dalam konsep apa? Iman. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Kalau dikasih sholatnya kan dia malas, terus rajin itu gimana? Ya dosa, dia harus bertobat dulu. Ya udah tobat terus lagi rajin. Tobat apa itu namanya? Ya, belum bertobat itu namanya. Kalau ya namanya bertobat syaratnya apa? Dia kan berazam tidak akan apa? Mengulanginya lagi. Dan ingat ya, ketika dia meninggalkan sholat, ya
Walaupun satu, tapi satu ini dilihat nanti ada waktu nggak spare waktu dia bisa dijamak. Kalau masih bisa dijamak, misalkan dia nggak sholat zuhur nih, ternyata masih punya spare waktu ke asar, karena zuhur dan asar bisa diapain? Dijamak. Lah kalau dia sholat zuhurnya sudah keluar dari waktu asar, misalkan jam 6, ya jatuh dia, walaupun hanya sekali satu sholat yang dia tinggalkan. Jadi nggak langsung otomatis dia jam 3 langsung keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia punya rukhsah untuk dijamak dengan apa? Dengan asar. Dengan apa? Dengan asar. Ya, maka ya batas waktunya sampai waktu asar selesai. Dan pahami saja konsep tobat itu seperti apa, ya. Nah itu namanya bermain-main lah. Oh gua hari ini tobat dulu lah. Nanti ini balik lagi tuh. Nah ini tidak memenuhi kriteria tobat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lagian itu juga konsepnya kan mungkin konsep pribadi ya, nggak kecuali dia ngasih kabar ke antum itu. Wih, ana nggak sholat tadi ya. Nggak apa-apa lah, ntar gua tobat. Besok cerita lagi. Ya, ini kan aneh namanya orang. Habis melakukan dosa malah cerita-cerita. Nasran afiyah wassalam. Ya, bahkan Nabi Ibrahim saja berdoa. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati. Selain doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya doa juga untuk menjadikan dia dan anak keturunannya orang-orang yang menegakkan salat. Ya enggak ada lagi permintaannya sudah. Ya, permintaan untuk mentauhidkan Allah dan permintaan untuk menegakkan salat. Ya, makanya kalau dikumpulin dalilnya sebetulnya banyak sekali. Ya, cuma itulah secara garis besarnya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Kan meninggalkan salat kan kufur kan. Jadi cara dia bertaubatnya bertaubat saja atau perlu syahadat lagi? Yang kemarin yang di grup ya fatwa dari Syekh Fauzan, maka dia bertobat dan mengulangi mentajdid syahadatnya. Mentajdid syahadatnya. Allah a'lam bishawab. Mafhum? Ya, besar ini masalah salat ini bukan masalah sepele. Ya, jamaah tabligh aja besar bisa jadi barokah ngajakin orang salat. Bisa jadi, ya. Mafhum? Ya sampai ijtima di Lampung tuh sampai katanya diklaim 1,5 juta manusia kumpul. Ya, bikin pasar itu sampai 3 kilo, bikin stand. Ya. WC-nya juga masalah. Airnya dibikin penampungan itu. Ya, itu kan perlu dana besar itu, nggak mungkin cuman 10 juta. MMA itu didukung sama pemerintah, didukung sama ini dan itu. Ya, karena tidaklah satu kebid'ahan pasti dia mengambil sesuatu yang hak itu. Nggak mungkin bid'ah itu murni kesesatan, nggak mungkin. Pasti dia ambil sesuatu yang yang hak. Ya, diambillah tentang sholat. Ya, ada juga yang ngambil cuma sodakoh, ada kan? Ustadz sodakoh ada kan? Ya. Tapi ada juga keberkahannya, lihat banyak pondoknya besar dan seterusnya. Ya, ada yang cuma ngambil sholawat, ada juga. Ya, ada yang ngambil apa lagi? Umroh doang, ada juga. Yang penting bisnisnya lancar gitu kan. Ya, diambil satu sisi saja. Mafhum? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang satu sisi kita bisa ngeliat ya, masalah dari sisi bukan anak bela jamaah tabligh ya, tapi punya ukhuwah itu luar biasa mereka. Ya, dari mana antum? Wah, dari sini. Wah, pelukan, masya Allah. Ya itu kadang dibangunnya dari situ aja. Ya dibangun ibaratnya yang pelengkapnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi akidahnya nasallallahu alaihi wasallam. Banyak kerusakan di dalamnya. Maksudnya kalau kita menisbatkan diri kepada Islam, seharusnya lebih utama gitu bersemangatnya gitu. Baik dalam masalah belajarnya, dalam masalah ukhuwahnya, dalam masalah ta'awunnya dan seterusnya. Ya, karena itu sekali lagi bab kita untuk meningkatkan kualitas keimanan. Jadi jangan hanya mencukupkan asal iman. Karena walaupun dia sudah benar asal imannya, tapi ketika perbedaan itu mencolok ada di sebuah komunitas atau di sebuah perkumpulan gitu, pasti akan ada yang namanya gesekan.
Karena nggak mungkin dia akan bertemu ya saling klop antara yang bawah dengan yang atas. Pasti akan ada yang namanya apa? Gesekan. Nah, dengan adanya momen seperti itu bisa meningkatkan apa? Kualitas keimanan seseorang. Maka saling tahu bantu gitu. Ya, misalkan ada yang nanya ini gimana sih? Kalau antum tahu jawab aja bismillah. Asal jangan gojer-gojer jawabnya. Kabur nanti orang. Ya. Ini gimana sih perbedaan ini taklim di sini? Ya, jelasin aja kalau yang tahu. Oh, ini begini maksudnya begini. Ya, jelasin aja. Supaya ada ladang dakwah juga. Ada apa? Ada ladang dakwah dan punya ya saham untuk memberikan orang hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Ya, Pak. Orang yang meninggalkan sholat di kubur, terus kalau meninggal gimana kewajiban kita? Boleh nggak nyolotin? Nah, itu konsekuensinya, Pak. Ya, tadi kan ketika dia meninggalkan sholat, maka memang dia dari awal berarti belum merealisasikan asal iman kan? Berarti belum dikatakan apa? Muslim. Atau memang dia tadinya muslim, kemudian meninggalkan sholat, berarti murtad dia. Nah, kalau kita tahu dia seperti itu kondisinya, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Gimana sholat di belakangnya? Orang dia nggak sholat ya. Mensolatkan dia, gitu. Nggak boleh. Mendoakan dia nggak boleh. Ya. Nah ya, jadi sekarang kan lebih parahnya Islam. Gimana taunya Islam? KTP sekarang kan barometernya. Ya, padahal Jahmiyah dulu barometer Islam itu ngerti makna la ilaha illallah. Makanya ada syarat ilmu. Atau ya iman adalah ma'rifah kata orang-orang Jahmiyah. Jadi kalau dia nggak ngerti sama sekali konsep la ilaha illallah, kafir dia di sisi siapa? Jahmiyah. Nah, sekarang di sisi Murji'ah zaman sekarang bodoh dibilang apa? Ya, muslim. Padahal orang-orang Jahmiyah terdahulu kalau dia bodoh tentang konsep la ilaha illallah kafir di sisi Murji'ah Jahmiyah. Tapi kalau di sisi sekarang walaupun bodoh ya tetap teranggap sebagai apa? Muslim. Nah, itu memang yang berat Pak konsekuensinya. Terus mau diapain? Awal lagi bintang. Kalau ada orang kan nggak sholat ya, itu dia bertobat dan mengucapkan dua kalimat syahadat, itu amalannya datang lagi saat baik lagi. Ya, semoga kita berharap Allah mengembalikan apa? Pahala-pahala yang telah dia tinggalkan. Sebagaimana Nabi ngirim surat kepada siapa tuh? Ya, kalau dia masuk Islam, maka dapat 2 pahala dia. Ya, pahala yang terdahulu yang pernah dia kerjakan dan pahala dia masuk apa? Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi atau cukup? Ya. Berarti kalau tadi kan katanya nggak boleh doain dia, kita doain biar dia bisa sholat. Ya, kan kalau dia mati tadi, kalau masih hidup ya nggak apa-apa. Doain, ya Allah berikanlah dia hidayah. Kan kita bicara kalau dia mati. Ya. Ya, kalau masih hidup nggak apa-apa kita doain. Apa? Tadi kita bicara tentang kalau dia sudah apa? Sudah meninggal. Itu banyak fatwa Syekh Fauzan, apa yang nangis-nangis tuh bapak saya atau istri saya kata dia atau suami saya itu. Ditanya sama Syekh Fauzan, sholat enggak? Bingung dia kan? Ahyanan katanya gitu. Ya sholat enggak? Ya enggak sih katanya. Ya sudah kata Syekh Fauzan, enggak boleh doain. Enggak boleh apa? Dan itu termasuk ya bentuk barokah kita. Termasuk bentuk barokah kita. Walaupun nanti di akhirat bagaimana persidangan di hadapan Allah, ya itu kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita tahu dia mati, ya meninggalkan apa? Salat, maka tidak boleh mendoakan rahmat untuknya. Ya. Mafhum. Walaupun dia bapak kita, walaupun mak kita. Agama itu bukan perasaan. Agama itu adalah wahyu. Ya. Jangan tunggu ustadznya dulu ya. Kalau ustadznya udah ngomong baru tenang. Gimana orang Allah yang sudah bicara? Ya, wahyu, hadis sudah berbicara, kok tunggu ustadznya? Nah, ini kan lucu namanya. Ya. Maka kadang yang ngaku salafi tapi kalau akidah ya lebih jelek daripada orang NU sebetulnya. Orang NU itu masih punya keyakinan barang siapa yang nyembelih atau sujud di patung dan seterusnya kafir. Ya, ini semua diglobalin nggak kafir.
Ya, sampai ada yang bilang kalau nyembah Semar ya karena istihad berarti apa? Enggak kafir, Pak, tapi dapat 1 pahala karena salah. Orang NU nggak ada yang berani seperti ini. Lah orang NU misalkan nggak sholat di belakang antum, kenapa alasannya? Minimal ya antum dibilang ahlul bidah lah. Karena dibahas di kitab-kitab fikih ahlul bidah nggak boleh sholat di belakangnya. Lah antum tahu sendiri kalau dia misalkan nyungsep di kuburan masih sholat di belakangnya. Kan aneh, lebih jelek mana kan kondisinya. Antum tahu sendiri dia suka nyungsep di mana? Kuburan, nggak tahu tuh bahasanya siapa tuh nyungsep, pokoknya yang di grup aja lah. Nyungsep nah. Entah kesandung dia. Ya. Tahu nyungsep maksudnya sujud di situ. Ya nyusruk nah. Udah tahu begitu ya. Wong dia aja nggak mau sholat di belakang antum. Paling minimal ya entah antum dibilang kafir karena meyakini Allah di atas arsy, atau mungkin antum dibilang ahlul bidah. Emang dibahas di kitab-kitab fikih, ya tidak boleh sholat di belakang ahlul bidah. Apalagi ini kita tahu sendiri dia adalah ahlul syirik. Ya, yang para ulama ijma' tidak boleh sholat di belakangnya. Kalau sholat di belakangnya batal sholatnya, tidak sah. Tidak sah. Ya, bahkan dalam hal ragu saja mengkafirkan orang yang melakukan syirik besar, walaupun dia tidak melakukan syirik besar, kita masih diwanti-wanti jangan sholat di belakang dia. Apalagi apa? Orang-orang yang betul-betul melakukan syirik apa? Syirik besar. Gitu. Ya. Yang berat namanya sekali lagi prakteknya. Ya kita hidup di masa belakangan itu. Yang syar kejelekan semakin hari semakin apa? Bertambah. Tapi uniknya kita yang paling bagus katanya. Ya, alhamdulillah salafiyah sudah menyebar dari Nusantara Kak, dari Sabang sampai Merauke. Percuma kalau banyak doang. Tapi kualitasnya kosong. Ya, banyak bersyukur kepada Allah. Ya, jangan juga merasa ujub, jangan merasa sombong. Ya, karena semua ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat usaha kita paling berapa sih? Ya, dan yang terbesarnya adalah rahmat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada semangat kita untuk mengajak orang gitu. Dan juga jangan membesarkan diri. Ya, tetap tawadu bahwasanya ini semua datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu dijaga ini. Ya, bisa jadi karena kesombongan kita, karena tajuknya, ujubnya kita, malah Allah uji gitu. Nasallallahu ya. Wassalam. Maka sekali lagi perhatikan nama Allah Asy-Syahid dan apa? Ar-Raqib. Allah Maha menyaksikan gerak-gerak kita dan juga apa? Isi hati kita. Mungkin ada yang kesombongan karena saya udah merasa, saya yang paling hak nih. Walaupun dia nggak ngomong, ya, tapi bisa jadi ada bibit-bibit kesombongan di dalam apa? Hatinya, dan Allah Maha tahu. Nah, ini hati-hati dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diuji oleh Allah. Baik dia yang terjatuh dalam kekufuran ataupun kita yang di atas apa? Keyakinan yang hak di atas tauhid, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin diuji, yang kaya juga apa? Punya ujian dan seterusnya. Maka ahli tauhid juga paling layak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai kejujurannya. Maka sekali lagi jaga hati, jangan sampai ada sifat ujub, ya, sombong atau merasa yang paling besar dan seterusnya. Tetap tawadu, ya, dan banyak bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa semoga diberikan istiqamah sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.